Shalom, selamat pagi saudara. Kita jumpa lagi dalam ibadah online. Saudara yang ada di rumah masing-masing, mari sama-sama senangkan Tuhan pagi hari ini. Kita memuji menyembah Dia. Dia Yesus rela mati supaya setiap kita bisa hidup. Dia rela jadi miskin supaya kita jadi kaya. Oleh karena kemurahannya Tuhan, kita ada pada pagi hari ini. Haleluya, Yesus Tuhan. Hanya satu nama yang menyelamatkan, hanya satu nama yang menyucikan, hanya satu nama yang membangkitkan setiap kita. Ya Raja, Allah Raja, Dia Tuhan. Amin. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namanya. Hosana, Hosana, layak dipuji, disembah, Kau layak bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar terpujian. Alam semesta memuji Engkau, menyembahmu Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Layak dipuji, disembah, Kau layak bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar terpujian. Haleluya Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Tidak ada nama lain selain Yesus di muka bumi ini yang menyelamatkan manusia. Hanya Dia juru selamat. Yesus Tuhan, kami percaya kepada Engkau Tuhan. Hosana, Hosana.
Shakata pakata pararabaya sakata pararabaya. Tuhan, hanya Engkau yang layak Tuhan. Hanya Engkau yang layak ditinggikan dan diagungkan. Kami ada oleh karena Engkau Tuhan. Kami ada oleh karena kasih setiamu Tuhan. Oh Tuhan, ajar kami memberi yang terbaik hanya untuk Engkau. Mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Kami siap mengagungkan Engkau Tuhan. Meninggikan Engkau Yesus Raja di atas segala raja. Di dalam nama Yesus. Semua yang siap katakan amin. Haleluya saudara sekalian. Dia Raja di atas segala raja. Dia berkuasa. Dia dasar kehidupan setiap kita. Oleh sebab itu kita percaya kepada Tuhan. Amin, haleluya. Datang dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Amin, haleluya Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Kau takkan biarkan pencobaan melebihi kekuatan kami. Tak biarkan pencobaan Melebihi atas kekuatanmu. Kau yang berikanku makin serupa serupa dengan gambaran bersama Rohmu. bersama Roh. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja tinggi, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja katakan tinggi.
satu-satunya penjamin kehidupan. Hanya oleh karena Tuhan kita hidup pada saat hari ini. Yes, haleluya. Hanya karena salibnya kita hidup. Oleh karena pengorbanannya di atas kayu salib,
kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita adalah pribadi, adalah orang-orang yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini, sediakan hati untuk Tuhan berbicara, meneguhkan setiap kita, menguatkan kita melalui firman-Nya. Yesus, haleluya. Yesus Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Cara-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Yesus Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Cara-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Yesus, Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. oh kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Oh jiwaku Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus Tuhan. Yesus, Kaulah segalanya. Amin, haleluya. Karena Salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu haleluya. karena salib-Mu Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Mari sama-sama mengangkat tangan. salib-Mu Saudara yang di rumah, lebih sungguh-sungguh. salib-Mu Saudara yang di rumah, fokus kepada Tuhan. Engkau yang berkuasa. sanggup untuk melakukan Sekali lagi, mujizat-Mu. karena salib-Mu Tuhan. Salib-Mu Yeah. salib-Mu
Tuhan, kami rindu Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Kami rindu Engkau terus mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Membawa kami lebih erat kepadamu ya Tuhan. Kasih setiamu tidak pernah berkurang dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan kami sediakan hidup kami Tuhan. Untuk firman Allah bekerja dan berkarya dalam hidup kami Tuhan. Kasih kami siapkan hidup kami Tuhan. Untuk dibetulkan, dibenarkan kembali Tuhan, diluruskan kembali oleh kuasa firman-Mu. Biarlah firman-Mu meneguhkan setiap kami Tuhan. Firman-Mu membentuk hidup kami kembali Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu Tuhan. Dengan kuat kuasa firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi setiap kami umat-Mu yang ada di rumah masing-masing Tuhan. Dengan kuasa urapan yang dari Allah yang maha tinggi. Menyentuh setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami alaskan doa kami kepada Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mendengarkan suara-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur bisa beribadah walaupun di rumah kita masing-masing. Harapan saya walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, kita tetap bersemangat beribadah dengan sungguh-sungguh dengan segenap hati. Alkitab mencatat, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan kepadanya, yaitu dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Hari ini saya mau berbicara kepada saudara sekalian bahwa seluruh penduduk di dunia ini sedang memelihara kesehatan masing-masing. Ada yang mengkonsumsi vitamin C, mengkonsumsi vitamin E, makan makanan bergizi, ada yang minum jamu, ada yang takut kepada matahari, sekarang malah berjemur supaya imun tubuh meningkat. Saya mau katakan bahwa ini sesuatu yang sangat baik. Tapi pagi ini mari kita belajar bersama-sama. Ada yang perlu kita pelihara di atas segala-gala yang patut kita pelihara. Yaitu memelihara iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara ingat ketika awal kita menerima Yesus, kita percaya, kita memberi diri, dibaptis, kita menjadi anggota dari sebuah gereja lokal. Tapi saya mau katakan tidak berhenti di situ bukan? Karena Alkitab juga pernah mencatat bahwa iman itu bisa lemah. Bisa goyah, bisa goncang, bisa bergeser, bahkan bisa kandas dan gugur. Sebab itu mari kita belajar untuk memelihara iman. Seperti yang Paulus katakan di dalam 2 Timotius pasal yang keempat pada ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ternyata memelihara iman ini sesuatu yang harus kita lakukan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus itulah yang menjamin kehidupan kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Menjamin kehidupan kita dari dunia sementara sampai kita masuk ke surga yang kekal. Nah, untuk itu kita akan melihat sebuah ayat dalam Galatia pasal yang ketiga. Alasan yang sangat hakiki untuk kita tetap memelihara iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Galatia pasal yang ketiga, saya baca mulai ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Lanjut, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus.
Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. Para teolog mengatakan bahwa ada 30.000 lebih janji Tuhan di dalam Alkitab ini. Dan kalau kita pelihara iman kita disebut anak-anak Allah, kita keturunan Abraham yang berhak menerima janji-janji Tuhan itu. Jaminan yang Tuhan berikan kepada kita sekalian ketika kita tetap beriman sampai kematian datang menjemput kita. Alkitab berkata bahwa orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bahkan sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua dikatakan ketika Yesus datang di atas muka bumi, adakah dijumpai iman di bumi. Sebab itu hari ini saya mau katakan pada saudara sekalian, ada caranya kita memelihara iman kita supaya kita tetap memiliki iman yang kuat, yang bertumbuh, berakar dalam dan berbuah-buah. Ada banyak orang diberkati lewat kehidupan kita dan nama Tuhan dipermuliakan. Saya mulai dengan yang pertama, yaitu kita perlu menjaga persekutuan kita dengan Allah. Karena kita adalah carang yang harus melekat kepada pokok anggur. Nah, bagaimana kita melakukannya? Tidak ada cara yang lain kecuali disiplin doa kita. Kalau saya bicara doa saudara, itu bukan doa makan pagi, doa makan siang, doa makan malam. Ada orang yang hanya tahu doa, yaitu doa makan. Juga bukan doa seperti orang kepepet. Saudara tahu orang kepepet? Dia berteriak, Yesus tolong. Menurut saya ini doa telegram yang mengagetkan Tuhan. Bukan juga doa seperti orang pergi ke loket koperasi dengan sederet kebutuhan. 20 kilo beras, 2 kilo gula, kemudian 2 liter minyak goreng dan seterusnya. Seringkali kita hanya tahu doa mencari tangan Tuhan untuk menolong kebutuhan-kebutuhan kita. Saya mau katakan itu tidak salah. Tapi hari ini mari kita belajar sebuah doa yang levelnya lebih tinggi untuk memelihara iman kita. Yaitu doa seperti yang dikatakan oleh pemazmur Daud di dalam Mazmur pasal yang ke-27 pada ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Seorang hamba Tuhan berkata begini, tidak ada kegiatan rohani yang lebih bermanfaat daripada doa, menyembah, mencari wajah Tuhan. Karena disitulah kepribadian kita diubahkan oleh Tuhan. Saya punya sebuah pengalaman yang akan saya saksikan lewat kesempatan ini kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Satu ketika saya diundang pelayanan ibadah raya di sebuah ruko di Surabaya. Saya pergi dengan suami saya. Kebaktian pukul 9 sampai pukul 11. Seusai ibadah saya dan suami berpencar memberi salam kepada jemaat-jemaat yang hadir. Karena tidak terlalu banyak jemaat yang saya layani ketika itu. Kemudian ada seorang ibu datang bersalaman dengan saya. Shalom Bu Vivi, saya membalas shalom ibu. Lalu ada lanjutannya, saya loh iri hati sekali dengan ibu. Saya terkejut. Dosa iri hati itu adalah dosa sembunyi-sembunyi. Kenapa diproklamirkan kepada orang di mana ia menaruh iri hati? Spontan saya bertanya, alasannya apa Bu? Lalu dia menjawab begini. Ya Bu Vivi punya suami sabar sekali. Loh, dari mana kau tahu bahwa suamiku sabar sekali? Saya menikah sekian puluh tahun belum pernah memproklamirkan bahwa suamiku sabar. Kemudian saya bertanya, dari mana ibu tahu? Lalu dia tersenyum dan berkata, kan yang itu rambutnya putih sudah salaman kok Bu. Saudara berpikir orang salaman cuma 1 detik kok bisa tahu kalau suamiku sabar sampai iri hati. Rupanya suaminya galak, rupanya suaminya kasar dan seterusnya. Kemudian ibu itu melanjutkan, sudah ya Bu Vivi, sudah pukul 11 saya mau pulang untuk masak untuk suami. Saya bilang ibu enggak boleh pulang. Ibu sudah bikin soal, ibu jawab dulu soalnya dari mana ibu tahu suamiku sabar sampai iri hati pada saya. Ibu itu malu, rupanya dia ada menyesal mengapa aku bicara seperti itu sekarang tak boleh pulang. Saya bilang ibu jawab, ibu boleh pulang. Ibu tak jawab, ibu tak boleh pulang. Kemudian mau tak mau dia menjawab. Karena ibu ini suku Jawa kelihatannya orang sederhana. Lalu dia berkata begini, ketoro Bu Vivi artinya kelihatan. Nah, saya maju lagi 1 langkah dengan pertanyaan saya. Ketoro teko opone Bu artinya kelihatan dari apanya. Lalu ibu itu menjawab ketoro teko raine. Saudara saya terkejut sekali.
kelihatan dari wajahnya. Saya memang sedang belajar mencari wajah Tuhan itu seperti apa. Kan bukan ambil foto Yesus 10R lalu kita berpandang-pandangan, bukan. Nah hari itu lewat ibu ini saya belajar. Ternyata berdoa, memuji, menyembah Tuhan, mencari wajah Tuhan, menjalin keintiman dengan Tuhan, doa intimasi pribadi dengan Tuhan. Maka Tuhan datang menyoroti kita dengan sinar wajahnya yang adalah kasih. Karena wajah ini mencerminkan sifat seseorang. Alkitab mengatakan dalam surat Yohanes, Allah itu kasih. Ketika kita menyembah dan disoroti dengan sinar wajah Tuhan yang adalah kasih. Saudara, itu lebih kuat dari sinar X meronsen paru-paru kita ada flek atau tidak. Karena cinta itu kuat seperti maut. Kalau ada hal-hal yang kita simpan di balik hati kita yang berlawanan dengan kasih. Ada kebencian, ada kedengkian, ada kemarahan, ada kekecewaan, ada kepahitan, ada iri hati, ada egois, ada ketakutan yang kurang beralasan. Dan semua yang berlawanan dengan kasih. Ketika kita mau duduk menanti-nantikan Tuhan, izinkan dia menyinari kita dengan wajahnya yang adalah kasih. Maka satu persatu hal-hal yang berlawanan dengan kasih kita mulai membuangnya oleh pertolongan Roh Kudus. Sehingga hati kita dipenuhi dengan kasih Allah saja. Dan itu kekuatan yang luar biasa, saudara. Alkitab mencatat kepada kita sekalian tentang doa. Bukan hanya mencari tangan Tuhan menolong, memberkati, membuat mujizat, memberikan jalan keluar. Bukan tak boleh, saudara. Tapi kita harus belajar yang satu ini supaya iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Yaitu doa, mencari wajah Tuhan. Bukan menuntut hak, tetapi doa, menyerahkan hak kembali kepada Bapa di surga. Dan Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita sekalian. Ketika dia ada di Taman Getsemani dalam puncak penderitaan yang begitu besar. Sampai-sampai keringatnya menetes ke bumi bercampur darah. Dia ada dalam keadaan stres yang luar biasa. Dan dia berdoa. Dia dituliskan di dalam Lukas pasal yang ke-22 pada ayat yang ke-42 sampai ayat 43. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Cawan dosa seluruh dunia yang ditanggung oleh Yesus. Dia berkata kalau boleh ambil. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Sebuah doa penyerahan hak secara total kepada Bapa di surga. Saudara melihat apa akibatnya? Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada Yesus untuk memberi kekuatan kepadanya. Mari hari ini kita belajar sebuah doa yang berbeda. Bukan hanya minta-minta tetapi menyerahkan diri secara total. Supaya kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita dan bukan kehendak kita sendiri. Saudara, ada kekuatan yang akan datang dalam kehidupan kita. Bukankah Alkitab juga mencatat, tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ia akan terbang tinggi seperti burung Raja Wali dengan kekuatan sayapnya. Berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Itu yang pertama. Memelihara iman tetap kuat di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dengan doa, menyembah, mencari wajah Tuhan, intimasi pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, yaitu lewat perenungan firman Tuhan. Saudara, Alkitab mencatat kepada kita sekalian bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah ini bermanfaat untuk mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan kita dan mendidik kita di dalam kebenaran. Bicara tentang Alkitab, saya punya sebuah kisah nyata yang akan saya bagikan kepada saudara sekalian. Kejadiannya kira-kira tahun 1800 sekian. Itu orang-orang dari Italia bepergian ke Swiss. Karena di Swiss ada upah buruh yang lebih tinggi. Nah, mereka perginya itu berombongan karena perjalanan panjang melewati sebuah terusan yang namanya Sint Gotthard. Nah, ketika mereka bepergian berombongan itu ada seorang wanita tua Kristen. Dia suka sekali memberitakan Injil kepada orang lain. Didapatinya seorang anak muda bernama Antonio. Dan dia mulai memberitakan Injil kepada Antonio. Antonio tak suka.
Tetapi wanita ini dengan sukacita membagikan Injil. Akhir pada pembicaraan itu dihadiahkannya kepada Antonio sebuah Alkitab kecil, Alkitab saku yang bersampul kulit. Walaupun Antonio tak suka membacanya, tapi dia menerimanya juga. Nah, ketika tiba di Glarus, Swiss, maka Antonio ditempatkan pada sebuah pembangunan, maksud saya proyek pembangunan yang gedung yang besar. Nah, Antonio adalah seorang kuli bangunan, pekerja bangunan, bagian menembok. Nah, giliran dia membangun dinding di tembok, istilah orang Jawa ngelepo, lalu ada bagian yang berlubang yang seharusnya diberi bata dan semen. Tapi Antonio buat lelucon, dia panggil teman-temannya, dia bilang mari saksikan aku punya lelucon yang baik untuk kalian. Lalu orang datang menonton, apa yang dia buat? Bagian yang lubang pada dinding itu saudara, itu dimasukkan Alkitab. Dan dipaksakan sampai masuk, dipukul-pukul, lalu dia semen. Dan dia berkata terkekeh-kekeh, aku mau lihat iblis model mana yang bisa mengeluarkan Alkitab ini dari dalam tembok ini. Saudara, 10 Mei tahun 1861 terjadi kebakaran yang besar di seluruh Glarus di Swiss. Saudara, ada 490 bangunan yang besar itu terbakar habis. Seorang mandor bangunan bernama Yohanes dikirim dari Italia Utara pergi ke Swiss. Dan kerjanya yaitu di sebuah bangunan yang separuh hancur itu dia ketok-ketok dinding, bagian mana yang masih bisa dipertahankan, bagian mana yang memang sudah harus diruntuhkan. Giliran dia mulai ketok satu bagian dinding, lalu dinding itu roboh dan Alkitab itu juga terjatuh. Saudara, Yohanes heran sekali. Kok ada Alkitab bisa keluar dari dalam tembok? Itu sangat mengejutkan. Tapi itu membuat Yohanes yang tak pernah baca Alkitab, dia mulai baca Alkitab. Dan dia mulai datang pada pertobatan yang sejati di hadapan Tuhan. Dia terima Yesus secara pribadi. Dan ketika dia pulang ke rumahnya, dia mulai cerita kepada istri dan anak-anaknya. Seluruh keluarga boleh datang percaya kepada Tuhan Yesus. Giliran musim dingin tiba, maka Yohanes begitu semangat antusias. Dia pergi dari kampung ke kampung. Dia tenteng sebuah koper isinya Alkitab. Dia memberitakan Injil dan dia mulai merindukan untuk orang-orang punya Alkitab. Dia sampai di sebuah kampung dan dia mulai buka kedai Alkitab di sebuah pasar. Ternyata kampung itu adalah kampung di mana Antonio berasal. Antonio tinggal. Lalu ketika kedai Alkitab mulai ditata dengan rapi oleh Yohanes, datanglah Yohanes dengan rombongan teman-temannya. Lalu dia menghampiri Yohanes dan dia berkata, kalau aku butuh buku ini aku tidak perlu ambil daripadamu. Aku akan pergi ke Glarus Swiss, aku ambil dari dalam tembok itu. Karena iblis manapun tak akan sanggup untuk mengeluarkannya. Yohanes sekarang mengerti, ternyata rahasia yang sekian lama tersingkap. Lalu dia berkata, anak muda sabar, akan kuambilkan untukmu. Lalu dia buka kopernya, dia ambil Alkitab itu. Diperiksa oleh Antonio, memang itu Alkitab yang sampulnya sudah rusak oleh karena dia memaksakan masuk ke dalam dinding yang berlubang tersebut. Karena tertempelak, bukannya Antonio bertobat, tapi dia menjadi marah besar. Dia ajak teman-temannya menghancurkan kedai itu saudara, menjungkir balikan meja, kemudian dipukulnya Yohanes. Namun saudara, Yohanes tidak tinggal diam. Satu ketika dia mendengar berita bahwa Antonio dalam keadaan mabuk bekerja di sebuah proyek pembangunan dan dia jatuh dari ketinggian 17 meter. Apa yang dibuat oleh Yohanes? Dia datang berkunjung, dia bawa karangan bunga, dia bawa Alkitab yang sama itu. Karena dia juga pernah berkata kepada Antonio pada perjumpaan pertama itu bahwa bukan iblis yang mengeluarkan Alkitab dari dalam tembok, tetapi kuasa Allah yang dahsyat dan luar biasa itu mengeluarkan dari dalam tembok dengan maksud supaya engkau juga diselamatkan. Dan perkataan ini menjadi kenyataan. Dibawalah Alkitab ke rumah sakit juga. Karena Antonio sedang tergeletak dan tidak bisa membalas apa-apa seperti ketika di kampung dia bisa merusak kedai tersebut. Dan singkat cerita, satu hari sementara pemulihan kaki yang patah ini mulai dialami oleh Antonio. Dia punya banyak waktu, dia juga baca Alkitab dan dia juga bertobat. Singkat cerita saudara, dia selesai dengan perawatan
dan dia bekerja ringan saja karena kakinya sudah mengalami ciri dan dia menikah dengan salah seorang putri dari Yohanes. Antonio sudah di surga, tapi dia sudah meninggalkan Alkitab yang sama untuk anak-anaknya supaya mereka semua membaca Alkitab dan diselamatkan. Saya berharap dengan kisah nyata ini saudara jangan lagi meremehkan Alkitab dan saudara jangan lagi meremehkan firman Allah. Tetapi marilah kita dengan lebih sungguh-sungguh lagi tiap-tiap hari mau baca firman, mau simpan dalam hati. Karena Alkitab mengatakan dalam kitab Mazmur dikatakan bahwa aku menaruh perkataanmu dalam hatiku supaya aku jangan berdosa kepadamu. Firman Allah itu membuat kita kuat dan kita bisa mengalahkan segala tipu muslihat iblis untuk kita tidak jatuh di dalam dosa. Sebab itu dituliskan di dalam Yosua pasal yang pertama pada ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saya berharap saudara, sementara saudara mendengarkan firman Tuhan ini, saudara sudah mulai ambil sebuah komitmen, yaitu mulai baca firman, mulai dengar firman, mulai simpan di dalam hati dan mulai melakukannya dan mulai memperkatakannya. Karena ketika kita mendeklarasikannya dan itu tercipta di dalam kehidupan kita sekalian. Saudara, Tuhan Yesus memberikan teladan yang baik bagi kita sekalian setelah dia berdoa puasa 40 hari 40 malam. Kemudian dia dibawa oleh iblis ke padang gurun dan dia dicobai oleh iblis. Cobaan yang pertama suruh jadikan batu menjadi roti. Tuhan selalu pakai ada tertulis. Manusia tidak hidup dari roti saja tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Ketika ditaruh di atas bubungan bait Allah dan disuruh jatuhkanlah dirimu karena ada malaikat yang menatang engkau. Tuhan Yesus pakai firman juga. Ada tertulis. Jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Dan yang ketiga. Dibawa kepada puncak gunung dan diperlihatkan seluruh kerajaan dunia. Dengan kemewahan, kemegahannya. Dan iblis bilang sembahlah aku kuberikan semua kepadamu. Apa kata Yesus? Enyahlah engkau iblis. Karena ada tertulis. Dikatakan di dalam Matius pasal yang keempat ayat 10 dan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara lihat ayat 11. Lalu iblis meninggalkan Yesus dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Yesus saja pakai firman untuk mengantisipasi segala tipu muslihat iblis. Maka saya mau katakan saudara dan saya juga perlu firman. Merenungkannya siang dan malam. Ini sekarang keadaan mungkin buruk bagi sebagian orang. Saudara jangan merenungi nasib yang buruk. Tapi mari renungkan firman Allah. Supaya kita punya iman yang kuat. Berakar dalam, bertumbuh, berbuah-buah. Dan Tuhan dipermuliakan dan hidup ini jadi berkat. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, ketaatan secara aktif itu sangat penting. Karena Alkitab mencatat dalam 1 Petrus 1 pada ayat yang ke-14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai engkau pada waktu kebodohan. Saudara, ketidaktaatan itu merongrong iman. Tapi ketaatan itu menghasilkan kekuatan untuk kita bisa memelihara iman kita. Saudara, hari ini saya mau berbicara ketaatan dalam hal keuangan. Ada alasannya saudara. Seharusnya minggu ketiga bulan April yang lalu itu ada seorang pembicara yang kami undang dari Surabaya untuk berbicara menyampaikan firman di gereja. Tapi karena sekarang semua ibadahnya itu di rumah, maka saya WhatsApp kepada hamba Tuhan ini untuk minta maaf membatalkan jadwal pelayanannya di tempat kami, di tempat kita. Yang aneh saudara, hamba Tuhan itu tidak hanya sekedar menjawab ya, tapi dia bertanya, Bu Vivi bagaimana dengan keadaan jemaat? Saya tanya, maksudnya Bapak apa? Bagaimana dengan usaha mereka, ekonomi mereka? Saya jawab sebisa saya menjawab. Saudara tahu, akhir daripada percakapan lewat WhatsApp itu, beliau mengatakan begini, Bu Vivi, saya titip ya.
Bu Vivi harus beritakan kepada jemaat untuk mengatur keuangan mereka dengan baik. Saya sempat tersentak saudara. Ini hamba Tuhan dari jauh. Tapi dia titip pesan kepada saya untuk disampaikan kepada sidang jemaat untuk mengatur keuangan dengan baik. Kemudian saya mengikuti ibadah minggu lalu. Saya juga mendengar bahwa hamba Tuhan berkhotbah bahwa kita ini adalah wakil Allah. Kita ini manajer. Kita ini pengelola. Dan sebab itu saya mau tunjukkan kepada saudara. Kejadian pasal yang kedua. Pada ayat yang ke-15 mengatakan begini. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Sama sekali tidak ada kata memiliki. Kita ini tugasnya mengusahakan, memelihara. Kalau kita baca seterusnya, kalau diusahakan, dipelihara dan buahnya ranum-ranum, kita boleh makan dengan bebas kecuali buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Jangan kau makan, ketika kau makan kau mati. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, bicara tentang mengelola keuangan. Saudara, saya berpikir bahwa hamba Tuhan yang menyampaikan ini kepada saya. Saya kenal dia adalah seorang hamba Tuhan yang tulus hati. Dan saya mau taat saja untuk menyampaikan kepada saudara nasihat-nasihat hal keuangan. Karena memang kita bukan pemilik dari segala sesuatu, bukan? Kita bilang segala sesuatu dari Tuhan. Segala sesuatu oleh Tuhan. Segala sesuatu kepada Tuhan dan bagi Tuhan ada kemuliaan selama-lamanya. Sebab itu hari ini nasihat saya yang pertama untuk semua kita saudara. Saya tidak tahu saudara yang mendengar bagaimana dengan keadaan ekonomi saudara. Tapi saya mau beritahukan ini. Memang kalau ada khotbah tentang keuangan saudara seringkali alergi bagi jemaat. Ada seorang wanita telepon pada saya begini. Dari luar pulau. Bu Vivi kalau ibu datang lagi ke tempat kami. Saya tidak ada lagi di situ. Loh kemana kau pergi? Saya pindah gereja. Loh kenapa kau pindah gereja? Pendetaku omong uang terus di mimbar. Minggu ini omong uang, minggu depan omong uang, minggu depan lagi omong uang. Saya bilang kau jangan pindah. Kalau itu firman supaya kau mentaatinya dan kau diberkati, mengapa tidak? Kalau engkau punya curiga terhadap hamba Tuhan motivasinya tidak benar, biarlah hamba Tuhan itu bertanggung jawab kepada Tuhan. Dan puji Tuhan saudara, ketika saya datang lagi ke kota tersebut di luar pulau dan wanita itu masih ada. Rupanya pesan saya itu agak manjur juga untuk dia. Nah saya mau katakan kepada saudara sekalian, dalam situasi seperti ini saya mau sampaikan kepada saudara yang pertama. Kita harus kerja rajin dan penuh tanggung jawab. Mungkin ada yang berkata begini. Tidak ada pekerjaan. Saudara, saya bulan Maret berkunjung ke rumah satu keluarga anggota jemaat bersama Isworo. Kemudian istri bersaksi kepada kami. Dia bilang begini. Desember sampai sekarang pekerjaan suami saya agak menurun. Pendapatan kami sangat berkurang. Tapi puji Tuhan saya mulai coba-coba bikin kue. Kue itu sebangsa camilan. Dan luar biasa jalan sampai sekarang. Itu kira-kira Maret mendekati akhir. Bulan April saudara saya ada di teras pastori. Suami istri itu datang dengan sepeda motor bawa barang. Jadi saya tanya mau kemana kalian? Mau paketkan barang. Barang apa? Ada pesanan masker. Hebat. Dalam hati saya ini orang hebat. Waktu suami merosot usaha, merosot pendapatannya, dia bikin kue. Nah dalam situasi ekonomi seperti ini, dia bisa dapat pesanan masker ratusan biji. Dan dia pergi ke tempat pengiriman untuk mengirimkannya ke luar kota. Saudara, hari-hari seperti ini saudara, kita harus rajin. Apa saja yang bisa dikerjakan, kerjakanlah. Asal itu tidak bertentangan dengan firman Allah dan turut aturan-aturan pekerjaan seperti yang harus kita turuti peraturannya. Dan saya percaya saudara bahwa kalau kita rajin untuk melakukan apa saja, kita bilang kalau tidak kerja jangan makan.
Kalau saudara mau makan berarti harus kerja. Dan kalau firman seperti itu pasti ladang pekerjaan seperti apapun Tuhan akan berikan kepada kita asal kita tidak pilih-pilih. Oh mau yang sekaligus dapat untung besar. Mana ada saudara, mulailah dengan setiap perkara yang kecil. Maka Tuhan akan percayakan perkara yang besar untuk saudara. Dan Alkitab mencatat saudara bekerja dengan rajin. Ditulis di dalam Amsal pasal yang ke-6 ayat 10 sampai ayat 11. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Lalu apa yang terjadi? Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Saya belum selesai dengan poin ini. Harus penuh tanggung jawab. Saya ingat betul saudara, ketika kami masih mengelola sebuah percetakan di kota Lumajang, saudara, banyak langganan-langganan yang titip kepada kami untuk carikan pegawai, untuk jaga toko dan lain-lain. Tapi aneh saudara, ada pesannya begini. Tante, kalau carikan kami pegawai, jangan yang seiman dengan kita ya tante. Loh, saya bilang kau udah keliru. Ya, kalau seiman itu tante kadang ditegur tak mau, katanya kita kurang kasih. Kalau minta pertanggungan jawab keuangan, katanya kita pelit. Sulit tante. Hari ini saya mau beritahu kepada saudara sekalian. Alkitab belum mengajar kepada kita. Kalau bekerja walaupun majikan itu bengis, kita perlu taat. Kalau majikan itu saudara seiman, Alkitab tulis kepada kita. Jangan mereka kurang disegani. Justru kita harus melakukan yang lebih baik. Karena yang mendapat pelayanan kita adalah saudara kita di dalam Kristus. Jadi kita kalau punya majikan orang seiman saudara. Jangan malah kita melakukan yang kurang bagus saudara. Datang terlambat tidak apa-apa. Bolos-bolos juga tidak apa-apa. Curi-curi waktu juga tidak apa-apa. Sebentar kerja, sebentar hilang, sebentar datang dan pergi. Mari saudara, ini membuat kita tidak diberkati Tuhan. Hanya orang rajin, hanya orang jujur, tidak curi waktu. Karena doa orang jujur diperkenan Tuhan. Dan kepada orang jujur tersedia pertolongan. Dengan orang jujur Tuhan bergaul karib. Itu yang pertama yang saya mau katakan. Yang kedua, hidup sederhana dan tidak serakah. Saudara, saya termotivasi dengan hidup sederhana. Ketika kami membangun pondok waras saudara perlu banyak dana. Lalu dari beberapa bendahara Allah yang mengirimkan dana untuk pembangunan tersebut. Ada seorang yang mengirimkan jumlah uang yang cukup banyak. Tapi belum pernah jumpa dengan saya. Giliran kami berjanji untuk berjumpa saudara. Saya sangat terkejut saudara. Karena beliau tampil dengan penampilan yang sangat sederhana saudara. Mobil yang dipakai juga sangat sederhana. Dan itu saudara menginspirasi saya. Walaupun kaya tetap hidup sederhana. Apalagi kalau belum kaya. Tapi kita agak beda ya saudara ya. Kita mau penampilan yang wah. Belum waktunya ganti handphone. Kita ganti saja yang lebih keren saudara. Lebih up to date. Dari mana uangnya? Ngutang. Giliran mau bayar utang dalam situasi seperti ini. Teriak Yesus tolong. Saya berkata. Walau waktu utang gak bilang-bilang sama Tuhan. Giliran bayar utang teriak-teriak. Ini Kristen banyak yang seperti ini saudara. Karena terbuka jalan untuk kredit-kredit. Bisa kredit online juga. Dan berapa banyak kita terikat. Dan tidak bisa mentas dari keadaan keuangan ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tidak serakah. Ayat firman Tuhan mengatakan begini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Sederhana itu tidak terlalu tinggi. Tapi juga tidak terlalu rendah. Bersahaja itu sederhana. Kaya tetap bersahaja. Sederhana. Saudara. Dan tidak serakah. Alkitab mencatat kepada kita sekalian. Di dalam Kolose pasal yang ketiga. Pada ayat yang kelima. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat.
dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Serakah. Semua mau yang untuk diri sendiri. Gak ada hati untuk berbagi. Saudara, saya membaca buku menuliskan tentang pribadi dari seorang hamba Tuhan bernama John Wesley. Ketika dia punya penghasilan 30 pound sterling, dia punya biaya hidup 28 pound sterling. Ada sisa berapa? 2 pound sterling. Bisa dibagikan. Saudara, ini hidup tidak serakah. Naik jadi 60 pound sterling. Tetap biaya hidupnya 28 pound sterling. Dia tidak menambahkannya, saudara. Karena dia mau hidup sederhana. Secukupnya. Dia punya sisa 32 pound sterling untuk dibagikan. Naik lagi pendapatannya menjadi 90 pound sterling. Dia tidak menaikkan standar hidupnya, tetap 28 pound sterling. Supaya dia bisa berbagi 62 pound sterling. Kalau kita agak beda, saudara ya. Agak naik sedikit, semua harus merek, sepatu harus merek, tas harus merek, blus harus merek, celana harus merek, semua harus merek. Makan pun harus yang merek. Hari ini kita belajar. Situasi seperti ini saya mau katakan. Punya mobil mewah, tinggal di garasi. Karena kita harus stay at home. Betul atau tidak? Hidup sederhana dan tidak serakah. Yang ketiga, dari ketaatan mengatur keuangan ini, harus suka memberi. Saya berkata kepada suami saya bahwa khotbah saya minggu depan ini ada menyinggung tentang memberi, dan suami saya bilang, ngawur kamu, situasi seperti ini kok khotbah memberi. Saya tidak jawab, karena saya sedang dapat pesan dari hamba Tuhan untuk menyampaikan hal ini. Saudara, saya mau baca untuk saudara. Seorang hamba Tuhan yang bernama Myles Munroe berkata begini. Kristen yang sejati itu tetap memberi, tetap menabur dalam situasi ekonomi yang sulit sekalipun. Karena sadar bahwa Allah tidak punya cara yang lain kecuali melipat gandakan benih yang ditabur. Dan Alkitab mencatat dalam 2 Korintus pasal yang ke-9, saya mau baca untuk saudara ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Lanjut. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup. Saudara garis bawahi kalimat itu. Allah sanggup. Sanggup apa saudara? Melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan. Ia memberikan kepada orang miskin kebenarannya tetap untuk selamanya. Ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Minggu lalu kita disinggung tentang janda Sarfat yang memberi makan kepada Elia. Saya mau katakan ketika Elia minta roti, sepotong roti dari janda ini. Dan janda berkata, aku bersumpah demi Tuhan Allahmu, aku tak punya roti. Hanya ada segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Kau lihat aku ambil 2-3 potong kayu bakar. Aku mau pulang mengolahnya. Aku makan bersama anakku. Kemudian kami tunggu kapan mati. Karena ini persediaan yang terakhir. Tapi apa kata Nabi Elia? Ya. Tapi buatlah lebih dahulu. Dan bawalah kepadaku sepotong roti bundar kecil. Kemudian engkau pulang dan engkau buat untukmu dan anakmu. Karena ada firman. Jangan takut kata Elia, karena ada firman. Bahwa tepung dalam tempayan tidak habis dan minyak dalam buli-buli pun tidak akan pernah berkurang. Saudara lihat, ini namanya stor nyawa. Karena itu persediaan terakhir. Tapi karena janda itu berani melepaskannya. Dan Alkitab mencatat, Allah bukan manusia yang bisa berdusta. Allah bukan anak manusia yang bisa menyesal. Masakan dia berfirman dan tidak melakukannya. Atau berbicara dan tidak menepatinya. Tepung dalam tempayan tidak habis. Minyak dalam buli-buli tidak berkurang sampai Allah menurunkan hujan ke bumi.
Jadi janda itu terpelihara bersama dengan anaknya, bersama dengan Nabi Elia. Saudara ingat kisah perjanjian baru, orang berbondong-bondong ikut Yesus. Ketika hari sudah senja dan murid-murid berkata kepada Yesus suruh mereka pulang. Mereka bisa beli makanan di kampung-kampung yang terdekat. Apa kata Yesus? Tidak. Kamu harus beri mereka makan. Mereka berpikir uang 200 dinar tidak akan cukup membelikan makan orang sekian ribu. Tuhan tahu apa yang ada dalam hati mereka. Tapi Tuhan juga tahu apa yang bisa dia lakukan. Lalu ada seorang yang membawa 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Diserahkan dalam tangan Yesus. Disuruh mereka berkelompok 50-100 orang. Dia menengadah ke langit dan mengucap syukur kepada Bapa. Dan Alkitab mencatat saudara semua 5.000 orang laki-laki belum terhitung wanita dan anak-anak makan sampai kenyang. Bahkan sisa 12 bakul. Saudara, harus ada benih yang ditabur. Gereja Tuhan di mana saudara berjemaat. Punya pos-pos untuk saudara bisa menyalurkannya. Ada perpuluhan. Semua penghasilan 1/10 milik Tuhan. Bukan karena Tuhan itu miskin minta uang saudara. Bukan. Tapi ini sebuah ujian ketaatan kejujuran kita di hadapan Tuhan. 9/10 yang lain. Kita disuruhnya jadi pengelola yang jujur bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dari 9/10 ada roti yang kita makan. Secukupnya kita mengajar kita makan secukupnya. Keperluan secukupnya, hidup sederhana. Supaya ada kelebihan yang bisa kita tabur untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Untuk pekabaran Injil maupun orang-orang yang ada di dalam kemiskinan. Karena Alkitab mencatat. Tadi kita baca menabur sedikit menuai sedikit. Menabur banyak menuai banyak. Jumlah relatif bagi saya 10 juta itu banyak. Tapi bagi pendengar barangkali 10 juta dah kecil sekali. Beda. Tapi yang saya mau katakan pada saudara. Orang menabur pasti menuai. Selama bumi ada hukum menabur menuai tidak pernah berhenti. Dan kalau saudara ingat kepada orang lemah. Alkitab mencatat dalam Amsal 19 ayat 17. Orang yang tahu belas kasihan kepada orang miskin, orang lemah. Memiutangi Tuhan yang akan membalas segala perbuatannya. Siapa kita bisa memiutangi Tuhan. Tapi kalau kita melakukan itu, maka kita bisa memiutangi Tuhan yang akan membalas segala perbuatan kita. Saudara, ketaatan harus ketaatan yang aktif. Karena Alkitab bilang kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dia mau kita hidup di dalamnya. Bukan ketaatan berpeluk tangan, pokok aku tidak menjahati orang, pokoknya aku tidak ngemplang duit orang, pokoknya aku tidak merugikan orang, selesai. Bukan, ini ketaatan yang pasif. Harus ketaatan yang aktif. Tuhan Yesus bilang, hendaklah terangmu bercahaya di hadapan semua orang. Orang melihat perbuatan baikmu, nama Bapa di surga dipermuliakan. Saya berharap lewat firman Tuhan ini, saudara sudah mulai belajar, ambil komitmen yang sungguh-sungguh saudara. Yaitu memelihara iman saudara. Jangan bergantung suami. Jangan bergantung istri. Jangan bergantung orang tua. Jangan bergantung anak. Jangan bergantung teman. Karena kita sendiri mempertanggungjawabkan iman kita di hadapan Tuhan. Lewat doa menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Doa mencari wajah Tuhan. Kita akan kuat. Lewat perenungan firman Allah. Dan lewat ketaatan. Tanpa cadangan. Dan hari ini kita belajar ketaatan soal mengatur keuangan kita. Karena kita bukan pemilik segala sesuatu. Kita hanya pengelola saja. Terakhir. Kita memelihara iman kita diilustrasikan di dalam surat Paulus kepada jemaat yang kepada Timotius maksud saya. Bahwa memelihara iman seperti seorang prajurit. Saudara tahu prajurit itu walaupun belum ada perang dia mesti latihan lari, latihan tembak dan lain sebagainya. Giliran perang itu datang, dia pergi berjuang, satu saja tujuannya. Memenangkan peperangan supaya komandan disenangkan. Soal penghidupan, komandan bertanggung jawab. Ayat itu dituliskan di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 3 sampai ayat 4. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus.
Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengarkan firman ini dengan sebuah tekad. Hidup ini harus memelihara iman sampai akhir hidup kita atau sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Fokus kita satu saja, yaitu menyenangkan hati komandan kita yang namanya Yesus Kristus yang kita jadikan Tuhan di dalam kehidupan ini. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian Aku Punya Tuhan Yang Besar. Hamba telah berhenti dalam penyampaian firman Tuhan ini. Tapi hamba percaya bahwa Roh Kudus akan meneruskan di dalam setiap hati yang mendengar. Supaya kami tetap memelihara iman kami sampai Engkau datang kali yang kedua atau kematian datang menjemput kami. Kami mau tetap melekat kepada Engkau dengan doa, pujian, penyembahan kami. Kami juga mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kami mau taat firman-Mu secara khusus dalam hal mengatur keuangan kami. Beri kami hati yang memberi ya Tuhan. Karena kami percaya ketika kami memberi dengan sukacita, itu akan membawa berkat. Meteraikan firman ini dalam setiap hati kami ya Bapa. Sampai kami melakukannya. Sampai kami mengalami janji-janji Tuhan dicurahkan atas kehidupan kami. Janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kami. Kami tidak hanya punya Allah yang kami tahu dari pembacaan, tapi kami mengalami Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang kami juga mau berdoa memasuki perjamuan kudus. Berkati roti, berkati cawan anggur, darah Yesus. Supaya semua kami yang menerimanya, kami tidak jadi lemah, kami tidak jadi sakit, bahkan mati. Tapi kami diberkati. Karena Alkitab memberitahukan kepada kami, sebelum kami makan minum, kami menguji hati kami. Supaya didapatinya kami mengakui tubuh Tuhan. Dijauhkan dari kebencian, dijauhkan dari kepahitan, dijauhkan dari segala yang merupakan gap seorang dengan yang lain. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau makan minum perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pegang roti tubuh Tuhan di tangan kanan saudara. Angkat tinggi. Tubuh yang telah dipecah-pecahkan. Dengan luka-luka yang ratusan. Karena cambukan sedada Romawi. Firman berkata oleh bilur-bilur itu, luka-luka itu kita jadi sembuh. Dengar firman, sesudah itu kita makan bersama. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan.
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan darah Yesus di tangan kanan saudara tinggi. Tidak ada penghapus dosa yang lain kecuali darah Yesus. Usaha manusia takkan pernah berhasil. Lewat kekayaan, lewat ilmu pengetahuan, lewat adat istiadat, perbuatan baik, tak satu pun kecuali darah Yesus. Dengar firman, sesudah itu kita minum bersama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darahmu Yesus, sucikanku. Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan, oh darahmu Yesus. Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Amin. Ku dijadikan. Saudara yang sakit sembuh, saudara yang putus asa dapat pengharapan, yang lemah jadi kuat, yang putus asa dapat pengharapan, yang jatuh diangkat, yang terbelenggu dibebaskan. Beri kemuliaan yang paling meriah bagi Yesus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan lebih awal kita bersyafaat. Haleluya. Ku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima kasih kemenangannya. Sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangannya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangannya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangannya. Bapa di surga, kami bersepakat berdoa untuk negara dan bangsa kami. Kami berdoa untuk pemerintahan kami ya Bapa, dari pusat sampai ke daerah.
Secara khusus kami membawa presiden kami. Tolonglah ya Tuhan, anugerahkan hikmat dari surga sehingga menghadapi segala situasi di dalam negara dan bangsa ini. Bapak Presiden kami boleh mengambil keputusan-keputusan yang cocok, yang tepat ya Tuhan, seperti apa yang Engkau mau. Tolonglah ya Tuhan untuk para pakar-pakar ekonomi di bangsa kami juga boleh berunding untuk mengatasi perekonomian bangsa ini. Karena kami percaya ada saatnya ekonomi Indonesia akan dipulihkan ya Tuhan. Dan kami percaya ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para medis yang sedang bertugas untuk merawat pasien-pasien ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau melindungi mereka. Engkau beri mereka hati yang penuh kasih ya Tuhan. Sehingga mereka bisa melakukannya dengan segenap hati ya Bapa. Kami juga doakan ya Bapa, melepaskan kuasa kesembuhan oleh bilo Tuhan Yesus atas semua yang terbaring sakit karena virus ini ya Tuhan. Kami percaya kesembuhan datang daripada Tuhan. Bapa di surga, nubuatan-nubuatan yang kami dengar dari hamba-hambamu, bahwa Indonesia akan mengalami kebangkitan, akan mengalami kebangunan rohani. Dan kami mau terlibat di dalamnya ya Tuhan. Jangan biarkan kami gerejamu tertidur terlelap. Tapi kami mau bangkit, kami mau sungguh-sungguh ya Tuhan. Kami mau ikut dalam kebangunan rohani dengan tuaian yang besar yang akan terjadi di bangsa ini. Secara khusus di kota kami Pasirian. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami percaya bahwa tidak seorang pun yang beribadah dengan sungguh-sungguh walaupun di rumah masing-masing. Kami percaya semua diberkati oleh Tuhan. Kami akan mengalami kuasa ibadah yang mengandung janji hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Kuasa ibadah yang membuat roti makanan kami diberkati, air minuman kami diberkati, sakit penyakit dilalukan dari tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Kami akan selesai dengan ibadah ini. Kami menengadahkan hati kami. Kami membuka tangan kami. Kami mengangkat mata iman kami kepadamu. Kami mau terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari surga di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua. Haleluya, bersama kita katakan amin.